jumlah penduduk dan jumlah keadaan manusia lebih dari 60%. Sekali lagi saya katakan, lebih dari 60% orang merasa semakin hari semakin sulit atau sukar. Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita meyakini bahwa hari-hari ini atau menyadari hari-hari ini semakin sulit, semakin sukar, kita akan lihat satu ayat, saudara. Ada beberapa ayat maksud saya. 1 Samuel, tolong buka di slide Vero. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, agak panjang. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membaca. Kita lihat di slide depan, ya. Saya ayat 1, jemaat ayat 2, dan seterusnya sampai ayat 5. Ayat 1 bilang gini, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, jemaat Tuhan. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesusaran, setiap orang yang mengejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa, ke Moab, dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat 4. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di bumi. Ayat 5 yang terakhir saya baca. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tadi saya awali pendahuluan saya. Tadi saya katakan hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, dan itu tertulis di dalam 1 Timotius pasal 3. Nah, melalui 5 ayat ini saya beri judul firman Allah menguasai hidup. Katakan amin saudara. Amin. Menguasai hidup. Jangan dibalik ya. Karena hari-hari ini ada banyak orang percaya bukan menguasai hidup, tapi dikuasai oleh hidup. Sehingga kalau dikuasai oleh hidup, kalau moodnya lagi nggak baik, cepat orang langsung tahu dia susah. Tahu dari mana saudara? Mood mukanya itu langsung kayak biapong yang so dingin, ya. Nggak ada seger-segernya, ya. Hari ini kita akan belajar dari raja yang luar biasa, Raja Daud, ya. Daud adalah pribadi, kenapa dia sangat berkenan kepada Allah? Karena Daud adalah seorang raja yang menyadari di dalam hidup ini dia harus bisa menguasai hidup ini, bukan kehidupan yang menguasai, ya. Tadi dari 5 ayat ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 400 berapa orang, jadi 401 orang ditambah dengan Daud. 401 orang ini hidupnya, ya, tidak menguasai kehidupan, tetapi dikuasai oleh kehidupan. 400 orang ini plus tidak termasuk Daud. Sehingga di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, tolong buka di ayat yang kedua, Vero. Saudara perhatikan, ada beberapa
yang perlu kita pelajari. Ini kenapa tadi saya katakan masa-masa yang sukar. Ayat 20, berhimpunlah juga kepadanya, kepada Daud maksudnya, setiap orang yang dalam keadaan apa? Sukar. Ini saya kasih kepanjangannya apa? Rus, rombongan orang susah. Jadi ingat-ingat ya, jemaat Tuhan di Marsalon boleh susah, mari kita tidak boleh masuk di rombongan orang susah ya. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar apa? Tukang piutang. Kita semua kadang-kala pernah alami ini, saudara ya. Kita dikejar-kejar oleh utang. Ini saya sikat dengan Rodin, rombongan orang susah duit ya. Ingat ya, yang hidup susah singkatannya Ros, yang tidak ada duit singkatannya Rodin, ya kan? Rombongan orang-orang susah duit. Susah duit lagi dikejar lagi oleh utang. Dan yang ketiga, saudara berikan, setiap orang yang sakit hati. Ini saya tidak bikin, saudara, belum sempat bikin, nanti menyusul ya. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Ini Daud lebih hebat dari Gilbert Lumendong. Daud lebih hebat dari almarhum Habib Ande. Daud lebih hebat dari pendeta Dr. Johnny Weol, pimpinan GPDI. Kenapa? Daud jadi hamba Tuhan. Daud menjadi pemimpin, tapi memimpin orang-orang yang dalam keadaan kondisi yang kritis. Kritis dalam kesehatan, kritis dalam ekonomi, kritis dalam keadaan hidup. Dan Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, Daud menjadi pemimpin mereka. Kalau bahasa Indonesia dia memakai kata pemimpin, tapi dalam bahasa Inggris dia menjadi kapten mereka. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Daud memimpin orang-orang yang dalam keadaan begitu terpuruk. Padahal pada waktu itu Daud sedang dalam keadaan apa? Lebih terpuruk dari 400 orang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Daud dikejar-kejar tidak hanya dengan kesusahan hidup, tapi Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang notabene-nya mertuanya sendiri, dan dia mau membunuh, menghabisi nyawanya. Kalau saya tanya satu persatu Bapak Ibu Saudara, mana lebih sakit? Disakiti Birman atau disakiti anggota keluarga? Mana lebih sakit, saudara? Ya kan? Ini mulut dan bibir dekat. Ya. Kalau ngomong ini enak, mari coba. Kalau tak gigit nih lidah dan bibir atau dengan gigi, sakit tidak, saudara? Sakit, lebih sakit. Jadi kadangkala orang-orang yang sangat terdekat, kalau dia mengecewakan, dia membuat kita menjadi sesuatu yang mengecewakan, lebih sakit. Nah, Daud dalam kondisi yang demikian, Daud harus jadi kapten dari orang-orang yang dalam kondisi sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu, Alkitab tadi katakan Daud memohon kepada raja mana? Moab. Dia bawa ayahnya, dia bawa ibunya, dia bawa keluarganya. Lalu dia bilang kepada Raja Moab, "Raja, minta tolong nih, tak titip tapi orang tua dulu, tak titip tapi saudara dulu di sini. Karena Raja Saul tapi mertua dia kejar-kejar." Saudara, kalau saudara belajar
Moab ini, ya, ada satu kerajaan di Gad, di daerah Moab. Di Gad ini kalau saudara mempelajari firman Allah, adalah satu tempat di mana Daud pernah mengalahkan satu pahlawan orang Filistin. Namanya siapa? Goliat. Goliat panglima tentara orang Filistin. Dia orang Gad. Benar saudara? Bayangin saudara, waktu saya baca ayat ini, saya yakin di dalam hati Daud ada dakdikduk. Kenapa? Keluarganya mau dititipkan orang yang pahlawannya sudah dia bunuh, dia potong, dia penggal kepalanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Daud dalam keadaan yang begitu terpuruk, sulit. Tapi sekali lagi saya katakan, Daud adalah pribadi yang bisa menguasai kehidupan. Amin saudara. Artinya di dalam pribadi Daud meyakini bahwa di dalam dirinya ada satu kuasa supranatural yang begitu hebat. Meskipun saya ada di kandang singa, kira-kira gitu, Tuhan sanggup tidak katupkan singa? Sanggup. Ditulis dalam kitab Daniel, bagaimana Daniel lepas dari gua singa. Ada berapa banyak orang percaya yang begitu takut. Oh gembala, oh pendeta, oh hamba Tuhan, persoalan saya ini berat sekali, saya nggak sanggup. Sehingga mulai timbul, kasihan sekarang saudara, bukan timbul iman, so timbul sakit mah, so timbul hal-hal yang membuat kita semakin tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah Daud, saudara boleh bayangkan dan coba berimajinasi di dalam pikiran saudara. Daud dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan orang yang demikian. Saya belajar dari pribadi Daud ini. Daud yang pribadi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari Tuhan selalu menetapkan kita, kata Alkitab, jadi kepala, bukan jadi ekor. Artinya apa? Allah menetapkan kita jadi pemimpin, Allah menetapkan kita jadi kapten. Bukan kesusahan yang memimpin kita, bukan penyakit yang memimpin kita, bukan kekhawatiran yang memimpin kita, tapi kita harus bisa menguasai, karena hidup ini lebih berarti ya. Karena Alkitab katakan satu jiwa saja selamat berapa saudara? Beribu-ribu malaikat. Bahkan Tuhan pernah berkata, hai orang muda yang kaya, andai kata malam ini diambil nyawamu daripadaku, untuk siapakah hartamu itu? Nyawa kita, kata Alkitab, lebih berharga dari seantero dunia ini. Amin saudara. Tapi berapa banyak orang percaya, banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, dia berubah keadaannya. Waktu susah dia berubah, waktu senang dia berubah ya. Waktu senang sudah mulai gaya hidupnya tinggi, tidak ada gaya kehidupan apa seorang daulah, seorang hamba Tuhan. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Allah, secara cepat Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ada 3 hal pada saat minggu ini, siang ini. Yang pertama saudara, yang perlu kita pelajari dari pribadi Yusuf, pribadi Daud maksud saya. Daud adalah pribadi yang bisa memberi kekuatan. Amin saudara. Daud adalah pribadi yang pertama yang bisa memberi kekuatan kepada 400 orang. Sekali lagi, Daud tidak menyelesaikan masalah 400 orang dengan harta yang dia miliki, karena dia pada waktu itu dalam keadaan yang sama, bahkan lebih parah dari 400 orang ini. Tapi Daud bisa menyelesaikan
Ros, ya, Ros dan apa tadi? Rodim. Oh, yang ketiga Rosa, rombongan orang sakit hati. Nah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga Rosa, rombongan orang sakit hati. Daud bisa memberi pengharapan kepada tiga model tadi, Rosa, dan Rodim. Meskipun Daud nggak punya apa-apa. Kenapa Daud bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu Daud berada di Gua Adulam. Gua Adulam itu artinya apa, Saudara? Gua tempat persembunyian. Ngerti, Saudara? Gua tempat Daud bersembunyi. Ada orang kasih kabar kepada Saul, "Oi, nape anak mantu ada di sana itu, di gua sana itu, gua mana? Gua Adulam." Aduh, itu gua sangat sulit ditempuh. Berbukit-bukit, berkelok-kelok, berbatu-batu. Dan saudara tahu, waktu Saul coba cari Daud di Gua Adulam, dia kecapean. Bahkan Alkitab katakan dia tertidur. Lalu Daud apa? Punya kesempatan untuk bunuh Saul. Daud bunuh nggak, saudara? Benar. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Gua Adulam itu artinya gua tempat persembunyian. Sebesar apapun masalah hidup kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan kalau kita bawa kepada Tuhan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saya pernah saksikan waktu kami masih melayani di Kepulauan Riau, ya. Waktu kami melayani SOS Sahabat Orang Sakit, kami mendoakan di Singapura orang-orang sakit. Lalu founding father SOS, pendiri SOS bilang, kalau mendoakan orang sakit nggak boleh nangis. Saya pernah saksikan kan, satu waktu saya mendoakan ada satu opa-opa, tangannya hilang satu, kakinya hilang satu, kepalanya sudah diperban besar sekali, ya, sudah diamputasi tangan dan kakinya karena penyakit gula. Lalu kepalanya itu ada apa namanya itu seperti tumor, sudah dibuka tengkorak kepalanya ini, batok kepala, dan diambil. Waktu saya tanya, sakit apa opa? Dia terangkan. Baru dia terangkan, manusia kan iba, saudara. Kasihan sekali. Waktu saya ditunjuk doa, saya enggak, baru mulai ngomong sebenarnya itu, Tuhan, habis mendoakan saya dapat kartu kuning istilahnya, ya. Saya ditarik sama pimpinan. Kenapa Pak Pendeta Markus berdoa menangis? Kami bilang, pimpinan, tidak tega melihat keadaannya. Tidak tega. Emang kalau kamu nggak tega, kamu bisa tolong dia? Nggak tahu. Ada hartamu, nggak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Markus nggak sadar waktu Pak Markus berdoa nangis, dia pikir nih Bapak ini semua mati nih, sudah ada harapan ini. Jadi air mata kita sudah jadi berkat bagi dia. Malah seolah-olah cepat Jongana mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Daud seperti itu, saudara. Melihat 400 orang dalam keadaan terpuruk ekonomi, terpuruk kesehatan, terpuruk keadaan, mungkin dia ada kesempatan untuk nangis. Aku mau buat apa, Tuhan? Tak tahu lagi Tuhan bagaimana ini. Tapi sekali lagi, Daud bukan pribadi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Daud pribadi yang bisa menguasai kehidupan. Amin. Ada banyak orang percaya tidak menguasai kehidupan, tapi dikuasai kehidupan.
Sehingga waktu dia alami susah, secara otomatis seperti tombol lampu klik, langsung mukanya kayak apam, langsung mukanya tidak ada gairah. Waktu keadaannya susah, langsung tidak ada sukacita. Orang yang bisa menguasai kehidupan, yang pertama, orang itu selalu bisa memberikan kehidupan yang berseri-seri. Amin saudara. Ada lagu yang berkata apa? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Meskipun kita sedang ada dalam keadaan yang sangat terpuruk, mari jadilah pribadi yang selalu optimis. Tuhanku besar, amin. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Maka Daud berkata, hai teman-teman, hai kawan-kawan, hai sanak saudara, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Ini yang pertama. Yang kedua, secara cepat saudara. Yang kedua, di sini saya tulis saudara, Daud di tengah-tengah 400 orang yang dalam keadaan kurang beruntung, saya katakan di sini. Ya, mari kita akan coba buka dulu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Tolong buka dulu, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang kedua saudara. Daud menanamkan hal ini kepada orang-orang yang ada di Gua Adulam. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang apa? Menang. Ada ayat yang katakan kita lebih dari pemenang. Saudara masih ingat ilustrasi saya? Lebih dari pemenang itu seperti saya mau memberikan sesuatu yang terbaik buat ibu gembala. Saya memberikan dia uang $1.000, tapi persyaratannya saya harus bertinju dengan Mike Tyson. Saya hadapi Mike Tyson, setengah ronde babak belur, saya hancur, jatuh ke kapal. Maka tidak apa-apa, dapat $1.000. Uang itu saya kasihkan kepada ibu gembala. Yang menikmati siapa saudara? Ibu gembala. Nah, lebih dari pemenang itu seperti itu. Allah yang berperang ganti kita, lalu berkatnya diberikan kepada kita. Jadi apa yang perlu kita takuti? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita kalah dengan kesulitan. Jangan pernah kita kalah dengan keadaan. Jangan pernah sukacita kita hilang karena keadaan yang sulit. Tapi Alkitab kata kita yang kedua, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Katakan amin saudara. Amin. Kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang yang selalu dijamin oleh Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Daud menjadi kapten, menjadi pemimpin yang berhasil? Dan kalau saudara baca di 1 Samuel dan selanjutnya, maka 400 orang ini menjadi orang-orang di ring pertamanya Daud waktu Daud menjadi raja. Di antara 400 orang ini ada jadi panglima, ada jadi bendahara, ada jadi sekretaris dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang mendukung kepemimpinan daripada Daud. Karena yang kedua, Daud memberikan pengertian, seberat apapun, ingat, kita adalah umat yang lebih dari apa? Pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat pokok kita tadi, waktu Daud membawa keluarganya di negeri Gad yang notabene-nya pahlawan
pahlawannya pernah dibunuh, namanya Goliat. Daud bawa keluarganya. Artinya bukan Daud menyerah, Bapak Ibu Saudara. Daud yang ketika dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi meskipun di lembah maut sekalipun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang menjamin. Hari ini saya tidak tahu apa yang akan sepertinya membunuh hidupmu, yang sepertinya menghabiskan sukacitamu, menghabiskan rasa sukacitamu untuk melayani Tuhan. Saya tidak tahu satu persatu, ada banyak masalah. Namun satu hal percayalah, Allah kita itu kadang melakukan sesuatu dari apa yang tidak dapat kita pikirkan. Daud nggak tahu waktu dia bawa orang tuanya, dia bawa kaum keluarganya di Gat. Dia berpikir mungkin DP ayah bilang, DP mama bilang, Daud so gila ngana mau jadikan orang semua tumbal, ngana bawa di Gat, di situ kan DP pahlawan ngana bunuh. Tapi Daud berkata, saya yakin. Waktu itu Daud berusaha menguatkan diri. Jangan takut, Mak. Jangan takut, Pak. Jangan takut, Mama. Jangan takut. Apalagi, pokoknya saudara bahasa sini kami tahu. Ya. Jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Daud ada di Gua Adulam. Ayahnya ada di Gat, daerah orang Filistin. Di tempat yang tidak memungkinkan Tuhan menolong, tapi justru di situ Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, jadilah orang percaya yang selalu meyakini bahwa Allah kita itu sanggup melakukan segala sesuatu meskipun itu di luar alam pikiran kita. Sama dengan Daud, dia mampu memberikan jalan keluar. Daud mampu memberikan jalan keluar bagi rekan-rekannya yang ada di Gua Adulam. Tadi kita katakan Gua Adulam adalah tempat persembunyian. Gua Adulam adalah tempat di mana Daud hanya bisa berpasrah kepada Tuhan. Di Gua Adulam tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamidi. Di Gua Adulam hanya ada hadirat Tuhan, hanya ada suara Tuhan, hanya ada kemauan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Kita nyanyikan lagu dari Om Yoyo Awan Datu almarhum yang pernah dinyanyikan Ibu Medi, Menikmati Tuhan. Haleluya. Apa judulnya lagu itu? Ku ingin selalu. Tolong bantu nyanyi ya, karena kita haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terpujilah nama Bapa. Haleluya.
Haleluya. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menikmati Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus mendapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Menuntun kami untuk kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu indah, yang boleh datang kembali membangun iman percaya kami bahwasanya hidup kami berharga di pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu buat kehidupan saya dan saudara, mengangkat kehidupan kita karena Dia Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Namun kami semua yakin dan percaya firman Tuhan itu tetap terus bergema di hati dan telinga kami. Kami terus bertumbuh di dalam Tuhan karena firman Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati terus hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah melayani Engkau. Pakai terus dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kembalikan pengurapan baru bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu setelah kami diberkati dengan firman Tuhan, sebentar kami akan melayani lewat korban persembahan. Apapun yang dapat kami berikan untuk Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang di tempat maha tinggi. Engkau yang melihat dan memperhatikan kami, dan tangan Tuhan terus terangkat memberkati kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita datang pada pengumuman. Kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus memberikan kekuatan
kekuatan bagi kita, menuntun kita untuk kita tetap kuat selalu di dalam Tuhan. Apapun